Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dewan juri yang kami hormati, sebelumnya perkenalkan kami dari tim Hukum Pemilu dengan saya sendiri, Andi Bularikita Dewi sebagai pembicara pertama, dan kedua rekan saya, Ainun Naimah sebagai pembicara pro, dan Akbar sebagai pembicara kontra. Culpae poena paresto, hukuman harus sesuai dengan kejahatannya. Dewan juri yang kami hormati, seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara hukum, di mana dalam ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 3 memperjelas konsekuensi dari pengertian Indonesia merupakan negara hukum, di mana setiap kegiatan bernegaranya selalu berdasarkan dengan hukum-hukum yang berlaku di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk melihat apakah hukum di Indonesia ini sudah berjalan dengan baik dan efektif. Dewan juri yang terhormat, menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, penyandang disabilitas adalah seseorang yang memiliki kekurangan fisik, mental, intelektual ataupun sensoriknya dalam jangka waktu yang lama dan memiliki hambatan dalam berinteraksi sosial. Pengaturan mengenai penyandang disabilitas mental ini sudah seharusnya terkandung di dalam hukum modern yang ada di Indonesia. Di Indonesia sendiri, penyandang disabilitas Indonesia sudah menjadi salah satu subjek hukum tetap, di mana subjek ini menjadi penengah antara hak dan kewajiban, di mana mereka dapat diadili atau mengadili subjek lain di muka pengadilan. Dewan juri yang terhormat, penyandang disabilitas di Indonesia ini seringkali mendapatkan ketidakadilan hukum, di mana mereka tidak mendapatkan hak-hak mereka sebagai warga negara. Contoh ketidakadilan hukum yang mereka terima adalah penghapusan hak-hak dengan alasan ketidaksempurnaan mental mereka, yang tentu saja hal ini tidak setara dengan hasil konvensi PBB mengenai hak-hak disabilitas mental. Sekian argumentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan dari Mbak Ainun Naimah sebagai pembicara pro. Similia similiabus, dalam perkara yang sama harus diputus dengan hal yang sama. Dewan juri yang terhormat, saya Ainun Naimah selaku pembicara pro menyatakan setuju dengan mosi perdebatan kali ini. Penyandang disabilitas mental merupakan orang yang memiliki ketidakmampuan atau keterbatasan fisik, mental maupun intelektual. Dewan juri yang terhormat, terkait dengan pengurangan pidana, Bapak Fajri Nur Syamsi selaku Direktur Advokasi dan Jaringan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) menyatakan bahwa pengurangan pidana diletakkan pada pelaku tindak pidana, bukan karena penyandang disabilitas mental. Penyandang disabilitas mental tidak bisa disamakan haknya dengan anak, karena penyandang disabilitas mental mampu mempertanggungjawabkan tindakannya. Apabila penyandang disabilitas mental dinyatakan tidak mampu melakukan pertanggungjawaban atas tindakannya, maka yang diperlukan bukanlah pengurangan pidana, melainkan penghapusan pertanggungjawaban. Dewan juri yang terhormat, Kepala Perhimpunan Jiwa Sehat Ibu Yeni Rosa Damayanti mengatakan bahwa penyandang disabilitas memiliki persoalan, yaitu mereka dianggap tidak mampu menggunakan pikirannya sehingga dianggap tidak cakap hukum. Ibu Yeni mengatakan bahwa penyandang disabilitas mental sifatnya adalah kambuhan, sehingga apabila dalam keadaan stabil, mereka mampu membedakan mana yang nyata dan mana yang tidak. Sehingga yang perlu diperhatikan yaitu kondisi mental ketika penyandang disabilitas melakukan tindak pidana. Seperti kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh penyandang disabilitas mental di Mall Bintaro, Tangerang. Menanggapi hal tersebut, Koordinator Riset dan Program LBH Masyarakat Albert Belia menyatakan bahwa penyandang disabilitas tidak kebal hukum, namun mereka mampu menjalani proses sebagai terdakwa, terpidana maupun tersangka.
Mengenai hal tersebut, maka diperlukannya prosedur-prosedur khusus dalam penilaian. Seperti mereka harus mendapatkan pemeriksaan kesehatan jiwa sesuai dengan pasal 71 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014. Penegak hukum juga harus meminta pertimbangan dari dokter maupun psikologi terkait dengan pasal 30 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Dan penegak hukum juga harus menyediakan akomodasi sesuai dengan pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, ahli harus memperhatikan mental atau kondisi penyandang disabilitas ketika melakukan tindak pidana. Apakah penyandang disabilitas itu melakukan tindak pidana ketika dalam keadaan kambuh atau adanya faktor-faktor yang mengakibatkan mereka tidak mampu membedakan mana yang nyata dan mana yang tidak. Apabila ditemukan korelasi antara keduanya, maka penyandang disabilitas dinyatakan tidak mampu menjalankan proses pertanggungjawaban atas tindakannya. Namun Dewan Juri yang terhormat, apabila tidak ditemukan korelasi antara tindak pidana yang dilakukan dan gangguan mental yang dialami oleh penyandang disabilitas mental, maka penyandang disabilitas mental dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan tindakannya. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, saya Ayun Naimah selaku pembicara pro setuju atas mosi perdebatan kali ini. Sekian dari saya. Terima kasih. Hukum adalah salah satu tolak ukur untuk mendapatkan suatu keadilan. Perkenalkan, saya Akbar sebagai pembicara kontra. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan argumentasi kami terhadap ketidakpihakan mosi kali ini. Dewan Juri yang saya hormati serta rekan-rekan yang saya banggakan, perlu kita ketahui bersama bahwa seorang yang melakukan tindakan pidana tapi tidak dapat dipertanggungjawabkan karena ada hal yang menuntut tindakan pidana tidak dipidana, seperti dalam buku Kasas Konstitusi yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan penerapannya pada halaman 249 menjelaskan bahwa unsur-unsur pertanggungjawaban pidana ialah memiliki keadaan, keberadaan, dan pemahaman jiwa yang sehat. Maka dengan ini, penyandang disabilitas tidaklah semata-mata mendapatkan hukuman pidana. Dewan Juri yang saya hormati serta rekan-rekan yang saya banggakan, dalam pasal 112 KUHP menjelaskan untuk orang yang melakukan tindakan pidana tetapi tidak dapat dipidanakan karena gangguan faktor akalnya. Kenapa saya tidak bisa katakan gangguan akalnya? Karena akalnya ini menentukan bahwa apakah orang itu benar-benar ada gangguan dalam pikirannya. Nah, untuk membuktikan
apakah orang itu ada gangguan dalam pikirannya, maka perlu adanya tim medis untuk memeriksa. Sekali lagi saya tekankan bahwa untuk tim sebelah jangan mengandalkan pikirannya sendiri, akan tetapi melihatlah dari kronologi atau kejadian dari si pelakunya dan dirumuskan atau dirujukkan dalam undang-undang pasal-pasal yang tepat. Dewan juri yang saya hormati serta rekan-rekan yang saya banggakan, kalau kita merujuk pada pasal 44 ayat 1 KUHP menjelaskan, seorang yang tidak melakukan tindakan pidana maka tidak dapat dipidanakan. Karena kita ambil contohnya, seorang ibu di Bandung melakukan pembunuhan terhadap anaknya. Akan tetapi ibunya tidak merasa marah terhadap anaknya, akan tetapi ibunya merasa senang terhadap anaknya. Nah, ini membuktikan bahwa ibunya dapat gangguan jiwa atau akalnya. Maka di sini saya pertegaskan bahwa jika untuk menyelesaikan suatu permasalahan dalam penyandang disabilitas atau dalam gangguan jiwa, perlunya ada tim ahli medis untuk memeriksa agar dapat diselesaikan dengan baik. Sekian dan terima kasih. Jadi Dewan Juri yang kami hormati, seperti yang sudah disampaikan oleh pembicara kedua selaku pihak pro, dapat disimpulkan bahwa penyandang disabilitas mental ini perlu untuk mempertanggungjawabkan tindak pidana yang mereka lakukan selama dalam keadaan tidak kambuh. Hal ini bukan tanpa alasan. Tentu saja mereka hanyalah manusia biasa yang memiliki potensi tinggi untuk melakukan kejahatan sosial. Namun di sisi lain, pembicara ketiga kami memperjelas bahwa penyandang disabilitas mental ini tidak perlu mempertanggungjawabkan tindakan pidana yang mereka lakukan. Hal ini karena ada beberapa pendapat dari beberapa tokoh yang menyatakan bahwa seseorang yang harus mempertanggungjawabkan tindak pidana mereka adalah seseorang yang berakal sehat. Namun terlepas dari pihak pro ataupun pihak kontra yang sudah dipaparkan oleh kedua rekan saya, pemerintah di sini perlu bertindak tegas dan tepat dalam memahami gejala dan karakteristik suatu perkara yang melibatkan mereka. Pemerintah juga perlu memperjelas seberapa pentingnya keterangan ahli dalam membantu hakim dan jaksa dalam memutuskan suatu perkara yang melibatkan mereka. Sekian argumentasi dari tim kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.